Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Latifah, NIM 23010 119140152 dari IKT kelas C kelompok 10. Di sini saya akan membahas dan memaparkan tentang nekropsi dan juga vaksinasi pada ayam. Nekropsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menelusuri adanya gangguan atau kelainan dan juga penyakit pada anatomi tubuh unggas secara keseluruhan. Lalu untuk proses pengambilan darahnya, kita mengambil darah melalui vena yang disuntikan untuk diambil darahnya. Nah, lalu kemudian diberikan ke cube. Setelah diberikan ke cube, biasanya dianalisis di lab untuk mengetahui kandungan darah pada ayam tersebut. Pada tingkah laku terlihat ayam terlihat lemah, kondisi bulu baik, perubahan anatomi bagian kepala dan bagian dada normal, dan lubang-lubang pada tubuhnya semuanya normal. Pada permukaan kulit, kita bisa melihat bahwa tidak adanya luka terbuka, tidak adanya memar biru. Pada kaki bisa terlihat tidak adanya warna pucat atau biru, tidak adanya luka atau tidak adanya pembakaran. Pada kelainan jaringan di bawah kulit tidak ada memar berwarna biru, luka terbuka maupun pendarahan di dalam. Pada pemeriksaan bagian kepala, kita dapat mengamati bahwa bagian kepala mulai dari permukaan mata, hidung, dan rongga mulut tidak ada kebengkakan atau seperti keluar lendir. Setelah paruh dipotong, kita dapat melihat pada rongga dalam hidung atau yang disebut dengan sinus bahwa tidak adanya lendir cair ataupun tidak adanya padatan seperti keju. Selanjutnya gunting penutup bola mata dan terlihat bahwa mata tidak berwarna pucat, tidak merah meradang maupun tidak berwarna kebiruan. Setelah mengunting mulai pertemuan rongga mulut atas dan bawah, kita bisa melihat laring bahwa di permukaan laring itu tidak adanya bengkak merah, tidak adanya luka maupun tidak adanya bintik-bintik putih. Nah, lalu untuk pemeriksaan trakea sendiri tidak merah meradang maupun tidak terdapat darah. Selanjutnya dengan menggunting tulang tengkorak otak atau pembungkus otak, bisa dilihat bahwa tidak adanya pendarahan pada otak. Pada pemeriksaan otot dan sendi, kita bisa lihat tidak ada otot yang penampakan besar dan pada persendian bahkan tidak ada pendarahan. Pada pemeriksaan rongga dada, rongga perut, dan kantung udara dapat kita lihat tidak adanya kelainan seperti cairan bening, cairan putih kekuningan, dan terdapat padatan seperti keju itu tidak ada. Pada pemeriksaan hati dapat kita lihat tidak adanya kelainan, hati normal dan juga tidak ada kerapuan. Pada pemeriksaan saluran pencernaan, kita bisa melihat proventriculus dibuka, kita bisa melihat makanan yang ada di dalamnya. Jika dibuka dan dipisahkan oleh ventriculus, jika terasa berat berarti ayam normal. Lalu pada bagian selanjutnya, saluran pencernaan terlihat sangat encer dan berwarna kuning, yang artinya dia normal tetapi memiliki banyak cacing serta bahan pakan yang dicerna yaitu adalah pasir berwarna hitam. Untuk hal-hal yang lain seperti berwarna merah meradang, terdapat spot-spot dinding usus meradang, itu semuanya normal. Pada pemeriksaan jantung, kita lihat bahwa semua ukurannya, pembungkus jantung dan permukaan jantung normal. Pada pemeriksaan limpa, ukuran dan warnanya terlihat normal.
Pada pemeriksaan organ reproduksi dapat kita lihat bahwa ovarium terlihat normal, tidak adanya kerusakan, dan di dalam oviduk tidak ada telur yang rusak. Pada pemeriksaan bursa Pavivikrus, kita dapat melihat bahwa bursa Pavivikrus terlihat normal dan tidak ada kerusakan yang meradang. Pada pemeriksaan pada paru-paru, kita yang pertama harus menekan-nekan terlebih dahulu paru-parunya. Terlihat bahwa tidak adanya lendir atau tidak adanya kerusakan radang. Nah, setelah ditekan-tekan, lalu dimasukkan ke dalam air. Bisa kita lihat bahwa paru-parunya mengapung, yang artinya paru-paru tersebut sehat atau normal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaksinasi. Yang pertama, saya membagi menjadi dua, yang ada vaksin untuk ayam petelur dan juga ada vaksin untuk ayam broiler. Yang pertama untuk ayam petelur yaitu adalah vaksin gumboro A. Vaksin gumboro A berasal dari virus yang masih aktif. Nah, untuk pengoperasian sendiri, vaksin pada vaksin gumboro A itu dengan cara air minum, tetes mata, tetes hidung, dan juga injeksi tusuk sayap. Untuk dosis untuk pemberiannya sendiri yaitu pada 1 kali pada minggu pertama dan minggu kedua. Hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama adalah dosis, waktu konsumsi, serta vaksin harus habis dikonsumsi selama 2-4 jam. Hal ini dikarenakan mikroorganisme di dalam vaksin itu hanya tertidur. Vaksin kedua pada ayam petelur yaitu adalah vaksin EDS atau Egg Drop Syndrome. Vaksin ini tersedia umumnya pada vaksin inaktif, atau bisa langsung diberikan kepada unggas. Nah, untuk metode yang dilakukan yaitu adalah suntik pada bagian dada. Untuk dosis sebanyak 1 kali pada 2-3 minggu sebelum masa produksi. Hal yang harus diperhatikan yaitu adalah tempat penyimpanan dan hanya melakukan vaksin pada ayam yang sehat. Nah, lalu untuk vaksin ayam broiler itu ada Medivac ND Clone 45 atau vaksin Nidiscastle. Metode pemberiannya yang pertama adalah melalui tetes mata atau hidung, air minum, spray atau suntikan. Untuk dosis pemberiannya yaitu 1 dosis pada 1 ekor ayam. Nah, hal yang harus diperhatikan yaitu vaksin ini berbentuk kering beku, serta mengandung virus Endexine Clone 45 yang dikembangkan dalam telur SPF yang berembrio. Nah, untuk vaksin ayam broiler selanjutnya itu ada vaksin NDIB, Nidiscastle plus infection bronchitis. Jenis vaksin ini berbentuk kering beku sehingga harus dilarutkan dengan pelarut terlebih dahulu sebelum diberikan pada unggas. Cara metode pemberiannya yaitu dengan cara tetes mata, selain itu dapat diberikan melalui air minum. Lalu untuk dosisnya itu ada sebanyak 2 kali pada saat umur 1 hari dan juga 18 hari. Hal yang harus diperhatikan yaitu kebersihan atau sanitasi kandang. Vaksinasi IB dilakukan dengan perhatikan jadwal yang telah ditentukan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan vaksinasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.